Kalau bisa, kita disiplin dan berprestasi. Kalau masih ada yang ngomongin, masih ada yang nyeleneh di belakang, cukup kita tertawakan saja. Salam sehat selalu kawan-kawan semua yang berada di mana saja. Kita bertemu baru sekali ini dan tentunya ada beberapa cerita yang ingin saya sampaikan. Ada sebuah pepatah yang tentunya bermanfaat sekali bagi saya pribadi dan ini hubungannya tentang karakter seorang pendidik dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Yang pertama, kita bekerja harus berdasarkan aturan yang ada. Yang kedua, kalau bisa, kita disiplin dan berprestasi. Yang ketiga, kalau masih ada yang ngomongin, masih ada yang nyeleneh di belakang, cukup kita tertawakan saja kawan-kawan. Itulah yang menjadi pegangan saya pribadi dalam melaksanakan fungsi dan tugas saya sebagai seorang pendidik dan pengajar. Kalau bicara pengalaman, saat ini kurang lebih 18 tahun saya mengajar, baik itu di tingkat menengah, dasar, dan tentunya banyak hal yang sudah saya lewati. Walaupun masih seumur jagung, tahun 2025 ini ada beberapa hal yang menggelitik hati saya. Tentunya ini harus diungkapkan daripada jadi penyakit atau jadi jerawat. Yang pertama, kita sebagai seorang pendidik tentu harus berkata dan berbicara tentang kodrat zaman dan kodrat alam terhadap sebuah perubahan. Berbicara tentang kodrat alam tentunya tidak berubah, karena alam dari dulu sampai sekarang ya seperti ini saja. Yang berubah tentunya kodrat zaman. Zaman makin berganti, ada yang dulu dibilang jadul, ada yang sekarang dibilang modern, nah itu hanya istilah saja. Nah, sebagai seorang pendidik, apapun yang terjadi, kita harus ingarso sing tulodo. Ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Artinya, ada orang yang di depan, ada orang yang di tengah, ada yang di belakang. Tak boleh itu harus menjadi sebuah keributan dan memang sudah suatu hal yang lumrah dalam susunan. Ada yang memimpin, ada yang di tengah meniru pemimpin, menuruti, ada yang di belakang menuruti yang tengah dan menuruti yang depan. Nah, yang jadi permasalahan ini yang di belakang dalam catatan saya murid harus ikut kemana? Karena yang tengah harus ikut ke depan. Artinya, sebagai seorang pihak tengah yang di depan ada kebijakan, di belakang ada murid, kita pikiran terbuka saja. Aturan sana, aturan sini, kurikulum sana, kurikulum sini. Tak ada yang menjadi sebuah permasalahan apabila kita open-minded, berpikiran terbuka. Khususnya menghadapi sebuah kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh suatu institusi pendidikan. Mau sekarang aturannya merah, kuning, hijau, hitam. Kita sebagai orang tengah, sebagai pelaksana, sebagai seorang pendidik dan pengajar, ya kita ikuti saja. Toh, kita punya pemimpin, kita punya seorang leader yang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia sebutkan. Kita harus kuat dari segi kemampuan kita secara profesional, secara pedagogi kita, secara skill kita. Karena sebuah perjuangan dalam pendidik itu harus dipantaskan dan harus disiapkan. Dengan cara apa kawan-kawan? Saya belajar terhadap rekan-rekan yang sudah senior, kita harus bisa untuk meningkatkan upskilling kita. Nah, oleh karena itu, mau kita ngajar di sekolah negeri, di sekolah swasta, kita ASN, P3K, guru honor, atau bahkan guru yayasan, ya kita tetap berjalan saja kawan-kawan. Kalau kita tidak bisa berjalan untuk mengikuti alur pendidikan berdasarkan kebijakan pemerintah, ya kita mau hidup di mana? Kita berdasarkan kepada rule, aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu, kuatkan barisan tangan kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, agar di belakang kita, murid-murid bisa mengikuti kita sebagai pribadi yang utuh. Karena Tuhan menciptakan kita menjadi seorang manusia yang unggul di bidangnya, khususnya pendidikan sebagai seorang pengajar dan pendidik. Oleh karena itu,
Ya, curhatan saya sih intinya ngajak-ngajak ke teman-teman semua. Tak usah kita bingung dengan keadaan pemimpin kita di depan. Kita fokus terhadap kemampuan kita bimbing murid-murid kita, kebijakan terus kita titi, terus kita jalani. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perubahan akan terjadi berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Saya yakin rekan-rekan punya kegalauan dan kekhawatiran yang sama tentang hal-hal yang ada di benak-benak rekan-rekan. Tapi saya yakin rekan-rekan ada seorang yang profesional, seorang pribadi yang utuh, yang bisa memimpin anak-anak bangsa menuju kepribadian yang lebih tangguh dan lebih percaya diri. Terima kasih. Lebih baik kita ngobrol sampai ngopi lagi. Terima kasih kawan-kawan. Semoga sehat selalu. Terima kasih.